Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita ada di dalam program Yesus Kuatku hari ini. Berharap semuanya ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Sebelum kami akan beraktivitas, terlebih melayani Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman. Dan kami percaya lewat renungan firman Tuhan akan senantiasa memberikan kami kekuatan, semangat sukacita, harapan yang baru, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas kami semua di sepanjang hari ini. Mengucap syukur, kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Renungan firman Tuhan hari ini mengangkat tema spesial. Bapak Ibu Saudaraku, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama kita menjadi orang yang percaya dan sampai saat ini setia mengikut Tuhan? Satu yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita pernah berpikir kita ini adalah orang yang istimewa? Pernahkah terbersit dalam pikiran kita bahwa kita itu begitu spesial di hadapan Tuhan? Bukan karena kita ini adalah orang yang kuat, hebat, bijaksana, kaya, memiliki berbagai kemampuan melebihi orang yang lain. Bukan itu. Bukan itu yang mendasari kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Betapa indahnya, betapa mulianya diri kita ini. Karena kita itu dipilih oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dalam ayat ini, dikatakan kita adalah umat yang terpilih, imamat yang rajani. Betapa indahnya kita menjadi umat pilihan Tuhan, bukan? Bahkan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat, kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Luar biasa pilihan Tuhan atas kita. Jauh sebelum dunia ini diciptakan, dijadikan oleh Allah. Rupanya kita sudah dipilih oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sangat istimewa. Sangat mulia. Kita itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi ingat, yang mendasari Tuhan memilih kita bukan karena kehebatan kita, kebijaksanaan kita, bukan karena kita lebih daripada orang lain, sudah dikatakan tadi, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan. Seperti di 1 Petrus yang kedua ayat yang 10 tadi.
kita dipilih oleh Tuhan atas dasar belas kasihan Tuhan saja. Bukan karena kita orang yang kuat, hebat. Kita yang memiliki kelebihan yang jauh di atas rata-rata orang lain. Tetapi berdasarkan belas kasihan Tuhan saja. Dan kita dipilih oleh Tuhan, kata firman Tuhan di ayat pokok kita hari ini, supaya kita berbuah, dan buah itu tetap. Jadi bukan hanya sekali dua kali berbuah, tetapi supaya tetap berbuah terus menerus. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap menghasilkan buah. Tentunya menghasilkan buah kebenaran. Dan orang yang menghasilkan buah karena dia memiliki firman Tuhan. Carang dia menghasilkan buah seperti di ayat-ayat sebelumnya dari pasal 15 Injil Yohanes ini. Carang itu dibersihkan supaya dia banyak menghasilkan buah. Dibersihkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Dan kita setiap hari selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan kita menghasilkan buah. Buah itu adalah buah kebenaran. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap berbuahkan kebenaran. Wahyu pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-11. Orang jahat akan terus berbuat jahat. Orang yang cemar akan terus berbuat kecemaran. Tetapi orang yang baik akan terus berbuat kebaikan. Dan orang yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Teruslah berbuah kebenaran, kebaikan. Orang-orang yang benar terus melakukan kebenaran. Orang yang kudus terus menguduskan dirinya. Tidak melihat dari dalam kondisi apapun, kita akan terus berbuah kebenaran. Seorang yang terkenal, Daniel, dia tidak mau mencemarkan dirinya dengan santapan raja. Bagi seorang Daniel dan rekan-rekan yang lainnya, kalau mereka makan makanan yang biasa dimakan oleh raja, minum minuman yang biasa diminum oleh raja, bagi mereka itu adalah sebuah kecemaran. Dan mereka tidak mau melakukan itu. Sekalipun ada di negeri asing, tetapi kebenaran itu tetap mereka lakukan. Kebenaran mereka itu tetap mereka junjung. Itulah yang disebut menghasilkan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita menjadi orang yang istimewa ketika kita dipilih oleh Tuhan. Dan hal yang kedua, menjadi orang yang istimewa, kita berbuahkan kebenaran. Buah kebenaran ini tidak dilakukan oleh dunia, tetapi buah kebenaran ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, renungan firman Tuhan sudah datang kepada kami semua. Mengingatkan kepada kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kami, bahkan dunia belum dijadikan, Tuhan sudah memilih kami. Betapa indahnya kami di hadapan Tuhan, betapa istimewanya kami di hadapan Tuhan. Dan pilihan Tuhan atas kami, supaya kami menghasilkan buah, dan buah itu tetap buah kebenaran tentunya. Terima kasih Tuhan, kami akan terus menghasilkan buah, berbuahkan kebenaran setiap hari. Terpuji nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Berkati umat Tuhan yang sudah menyaksikan tayangan ini, biar kami tetap hidup di dalam percaya, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.